Shalom, kita akan belajar firman Allah dengan satu tema Immanuel yang terdapat di dalam Alkitab kita, Matius 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Allah. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Seorang anak telah lahir dan diberi nama Immanuel. Pada saat ini banyak sekali seorang ibu yang melahirkan. Ketika anak mereka lahir, diberi nama sesuai dengan keinginan orang tuanya. Nama dapat membuat kepribadian anak itu sesuai dengan namanya. Orang tua memberi anak itu indah supaya anaknya indah. Orang tua memberi anak itu bagus supaya anaknya cakep dan sebagainya. Immanuel di dalam Alkitab ini sangat luar biasa, yaitu kuasa Allah yang sangat dahsyat yang dinyatakan kepada manusia. Immanuel berarti Allah beserta kita, yaitu Allah turun dari surga datang ke dunia. Allah adalah Allah yang sangat kaya, yang memiliki segalanya. Dunia ini dan di luar dunia ini adalah miliknya. Tetapi Allah datang ke dunia dan menyatakan diri kepada manusia dan menjadi manusia yang sangat sederhana. Nama Allah sangat dahsyat, yaitu pengampunan dosa. Tujuan datang ke dunia yaitu untuk mengampuni manusia, membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kita akan lihat di dalam ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang tidak binasa. Ada ilustrasi seorang ibu menangis di pinggir pantai. Dia mendengarkan suara anaknya di lautan itu karena dia telah melakukan sesuatu. Suatu ketika dia dan teman-temannya menaiki skoci atau kapal kecil untuk menyeberang lautan. Pada saat itu adalah masa-masa perang. Orang yang ada di dalam skoci itu ada 8 orang. Perempuan ini membawa anaknya yang masih kecil. Karena dia pergi di malam hari di lautan, maka anak ini kedinginan. Ketika dia kedinginan, dia menangis, menjerit-jerit, menjerit-jerit. Lalu teman-temannya menghardik perempuan ini, "Hei, anakmu nangis terus, buang anak itu ke laut." Perempuan ini menutup mulut anak itu supaya tidak menangis, tapi masih tetap menangis. Akhirnya teman-temannya semua teriak, "Di sini banyak polisi. Kalau kamu tidak buang anak itu, kita semuanya akan mati. Buang anak itu." Akhirnya kata-kata itu terus mengiang, menghardik berkali-kali. Akhirnya dengan tidak sengaja, spontan dia buang anaknya ke laut, membuang bayinya ke laut. Pluk. Ketika anak itu masuk di dalam air, itu ada tekukan yang terakhir, dan orang tua ini, ibu ini sangat mendengarkan suaranya. Setelah perang usai, ibu ini pergi ke laut untuk mencari bayinya. Mungkin kalau ada ya. Ibu ini menangis terus-menerus dan menangis terus-menerus.
Kemudian ada dua gadis datang, dia adalah seorang mahasiswi teologi. "Ibu, kenapa ibu menangis?" "Aku telah berdosa membuang anakku. Karena pada saat itu refleks aku membuang anakku ke laut. Dan sampai saat ini aku selalu ingat dia." Dia menangis terus. Cewek itu bilang, "Ibu jangan menangis lagi. Yang melakukan seperti itu bukan ibu saja. Karena ada satu orang yang juga berbuat seperti ibu. Dia merelakan anaknya untuk menjadi korban supaya semua orang selamat. Bukan hanya 8 orang, tetapi banyak orang termasuk ibu dan saya juga diselamatkan." Perempuan ini bilang, "Benarkah itu? Apakah ada orang yang juga menyerahkan anaknya untuk keselamatan orang lain?" "Benar ibu, ada." "Apakah ibu mau mendengarkan ceritanya?" "Iya, bagaimana ceritanya orang itu kok mengorbankan anaknya?" "Ya, begini ceritanya ibu, ada seorang yang sangat setia, baik, dan dia tahu bahwa manusia itu berbuat dosa, ibu dan saya. Dan dia merelakan anaknya untuk datang ke dunia untuk menebus dosa. Siapa saja, barang siapa yang menerima dia sebagai juru selamat, dia akan diselamatkan. Ibu dan saya juga. Saya mau itu diselamatkan oleh orang itu." "Ya ibu, sekarang kita berdoa. Saya akan membimbing ibu untuk menerima dia sebagai juru selamat pribadi. Apakah ibu bersedia?" "Ya, saya bersedia." Wanita ini membimbing ibu itu, dan ibu ini diselamatkan dan dia dipulihkan menjadi anak Tuhan. Dia tidak menangis lagi. Dia bersukacita di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan. Orang ini memberikan anaknya untuk keselamatan banyak orang. Bapa di surga memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita semua, juga orang seisi dunia ini, supaya kita semua diselamatkan. Mengapa kita harus diselamatkan? Ya. Mengapa Tuhan datang ke dunia ini? Pada saat ini banyak sekali orang menyembah sesuatu yang lebih dari dirinya. Ada orang yang punya pahamnya itu mengatakan kalau Tuhannya itu sangat suci. Karena Tuhannya sangat suci, maka Tuhan itu tidak mau dekat-dekat manusia. "Jauh-jauh dari aku, jauh-jauh dari aku, karena kamu berdosa. Jauh-jauh karena engkau tidak layak padaku. Aku tidak mau dekat dengan engkau." Ada paham yang seperti itu, meninggalkan manusia bermil-mil kilometer jauhnya. Tetapi Allah kita tidak demikian. Allah kita adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia datang dari tempatnya yang kudus, dari kerajaan surga datang ke dunia untuk menyertai kita. Tuhan 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia untuk menyertai kita. Sekarang dia menyertai kita. Beberapa tahun ke depan sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan selalu menyertai umatnya yang percaya kepadanya dalam keadaan suka dan duka. Oleh sebab itu dia hadir, dia ada untuk menolong kita, tidak meninggalkan kita, untuk memberikan kekuatan penghiburan di dalam kehidupan kita. Siapakah di antara Anda yang merasa kesepian, merasa ditinggalkan, sakit hati, terluka, dikhianati? Tuhan sanggup menolong semuanya itu karena dia datang ke dunia untuk kita. Dia bersedia atau menyediakan dirinya untuk menolong manusia. Tuhan datang ke dunia ini karena dia mengasihi manusia. Dia adalah Allah yang agape, ya. Allah yang agape. Dia mengasihi manusia. Datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan membebaskan manusia dari dosa. Dia memberikan anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan. Kita akan lihat di dalam ayat kita
yaitu di dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 kita akan bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai anak itu Immanuel, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel ini sudah ada pada saat Perjanjian Lama pada masa Nabi Yesaya. Immanuel sudah dinubuatkan oleh Tuhan sebelum ada Perjanjian Baru. Pada masa Perjanjian Baru digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Anak yang lahir itu dinamai Immanuel. Tapi kenapa Yusuf menamai anak itu Yesus ya? Itu karena ada di dalam Alkitab. Kita akan lihat di dalam Yohanes. Kita akan lihat di dalam Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31 kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kenapa Yusuf memberi anak itu Yesus? Padahal di Alkitab dinubuatkan namanya Immanuel. Kita akan lihat di dalam Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi di sini di firman Tuhan mengatakan bahwa kalau anak laki-laki itu lahir harus dinamai Yesus. Immanuel, dia harus dinamai Yesus. Kita akan lihat di dalam ayat ini yang berikutnya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Demikian firman Tuhan. Jadi dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia akan disebut Raja Damai. Tuhan sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, dan dia ada pada saat ini dan yang akan datang. Dia akan ada selama-lamanya, Alfa dan Omega. Pada saat ini Tuhan ada di dunia ini untuk menyertai kita manusia. Ada sebagian manusia menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dan mencintai dia dengan sungguh-sungguh, dan dia dibebaskan dari dosa, dari hukuman, dan diselamatkan. Tetapi ada sebagian orang yang tidak pernah percaya kalau Yesus adalah Mesias sampai saat ini. Itu urusannya dia sendiri dengan Tuhan. Tapi pada saat ini kita juga harus memberitakan Yesus kepada orang lain supaya dia diselamatkan. Kalau kita diselamatkan, supaya orang lain juga diselamatkan. Kita akan melihat ayat kita yang berikutnya. Kalau Tuhan Yesus adalah penebus, mengampuni, Maha Kudus. Kita lihat di dalam Yohanes 8 34 sampai 36. Yohanes 8 34 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi Yesus memerdekakan kita dan kita menjadi benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Dosa itu sangat banyak sekali dan manusia tidak bisa menghilangkannya dengan apapun juga. Tetapi dengan
dimerdekakan, kita akan merdeka dari dosa dan benar-benar merdeka. Kita akan lihat lagi ayat kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan sudah memikul dosa kita. Tuhan yang memikul dosa kita. Berat dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika dosa dipikul oleh Tuhan, maka kita dibebaskan dari dosa. Immanuel, Allah yang membebaskan dari dosa. Immanuel adalah tanda kasih Tuhan kepada manusia, cintanya Allah kepada manusia. Bagaimanakah caranya supaya kita diselamatkan oleh Allah? Salah satu caranya supaya kita diselamatkan oleh Allah yaitu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kita akan lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6, demikian firman Allah. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Yesus saja kita bisa mendapatkan keselamatan. Banyak sekali orang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Memang benar, banyak jalan menuju Roma. Tetapi menuju kerajaan surga tidak sama dengan menuju Roma. Roma di dunia ini, tetapi kerajaan surga ada di dalam Yesus. Menuju kerajaan surga hanya melalui Yesus, karena yang mempunyai kerajaan surga itu ialah Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Allah. Itu terdapat di dalam Alkitab kita, Roma 10 ayat 9. Kita akan lihat di dalam baca ayat kita, Roma 10 ayat 9. Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Jadi kita bisa diselamatkan kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dengan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita akan diselamatkan. Apakah dampak positifnya kalau kita
menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Kalau kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, maka kita akan diselamatkan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan apakah dapat negatif kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menerima Tuhan sebagai juru selamat? Maka kita akan binasa. Kita akan lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Demikian firman Allah. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita tidak taat, tidak terima Tuhan, kita akan mendapatkan murka Allah. Sekarang bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi? Kalau belum, biarlah pada saat ini kita semua menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi supaya kita diselamatkan. Yang sudah percaya kepada Yesus dan menerima Yesus, bila pada saat ini kita hidup lebih taat, hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita taat setia sampai akhir hidup kita. Sehingga pada saat kita dijemput oleh Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Demikian firman Allah tentang Immanuel. Tuhan memberkati. Shalom.